Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul tentang sistem pemeliharaan ulat Hongkong. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Baik, pengertian ulat Hongkong. Ulat Hongkong merupakan larva dari proses metamorfosi kumbang kecil, yakni telur, larva, pompong, dan kumbang. Itulah yang disebut sebagai ulat Hongkong dan bisa kamu ternak sebagai pakan ternak. Sistem pemeliharaan ulat Hongkong: siapkan kandang, tahap pemilihan bibit atau indukan, pemisahan pompong, pemisahan kumbang, pemberian pakan ulat Hongkong, perawatan ulat Hongkong. Next. Selanjutnya, siapkan kandang. Cara pertama sebelum memulai bisnis ternak ulat Hongkong adalah menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tempat perkembangbiakan mereka. Membuat kandang ulat Hongkong sangatlah simpel. Kamu memerlukan bahan-bahan seperti kayu, triplex, dan lakban coklat untuk membuat tempat sejenis nampan. Kamu bisa menggunakan kontainer plastik yang mudah didapat di mana-mana. Idealnya ukuran kandang ulat Hongkong mempunyai panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 7 cm. Jika menggunakan triplex, bagian tepinya harus dilapisi lakban plastik keliling, tujuannya agar ulat tidak keluar kandang. Next. Yang berikutnya itu tahap pemilihan bibit atau indukan. Jika kandang sudah siap, cara ternak ulat Hongkong selanjutnya adalah pemilihan bibit. Pilihlah induk ulat yang tidak lebih dari 2 kg agar ulat yang akan menjadi kepompong ukurannya bisa seragam. Rata-rata panjang 15 mm dan lebar 4 mm. Ulat dewasa dengan rata-rata panjang 15 mm dan lebar 3 mm akan secara bergantian menjadi kepompong dalam kurun waktu 7-10 hari. Dalam jangka waktu 10 hari, kepompong akan berubah menjadi kumbang. Sayap hitam mengkilap merupakan ciri kumbang yang siap untuk ditelurkan. Periode pembibitan akan berlangsung selama 7 hari. Next. Next. Tolong buka admode-nya. Pemisahan kepompong dari ulat dewasa dilakukan setiap 3 hari sekali. Kita harus menempatkannya di nampan yang terpisah sehingga menjadi kumbang secara serentak. Pilih kepompong yang sudah berwarna putih kecoklatan, lalu pasang koran sebagai alas dan menutup pada nampan. Tempatkan kumbang sekitar 250 gram pada satu nampan, yang sebelumnya beralas kapas sebagai media untuk bertelur. Kumbang harus kamu turunkan setelah 7 hari dengan cara memisahkannya dari kapas. Tempatkan kapas baru untuk kumbang yang lepas dan begitu seterusnya. Tingkat kematian kumbang rata-rata mencapai 2-4% dalam proses sekali turun, jadi berhati-hatilah untuk dalam memelihara ulat Hongkong. Kapas yang berisi telur dipisahkan ke dalam wadah atau nampan tersendiri agar telur menetas dalam waktu kurang lebih 10 hari. Setelah berusia 30 hari, barulah ulat dipisahkan dari kapasnya. Pemisahan kumbang setelah kepompong berubah menjadi kumbang, siapkan nampan baru. Jangan lupa untuk memberi alas nampan dengan kapas. Kapas ini adalah sebagai tempat kumbang kawin dan bertelur. Cara ternak ulat Hongkong yang satu ini bisa kamu ambil kumbang yang sayapnya mulai berwarna hitam, mengkilap. Setelah 7 hari, kumbang harus kamu pindah ke wadah baru yang baru lagi
yang alasnya terlapis kapas. Wadah yang sudah tidak ada kumbangnya adalah berisi telur kumbang yang akan menetas sekitar 10 hari dan menjadi larva kecil. Larva inilah yang kamu kenal sebagai ulat Hongkong pada umur 30 hari. Ulat dapat kita pisahkan dari kapas ke wadah yang baru atau tempat pembesaran. Lakukan cara tersebut sampai kumbang mati atau kering. Biasanya ulat Hongkong sudah bisa panen setelah umur 50 hari dan kamu jual di pasar. Selanjutnya, Oke, baik. Pemisahan kumbang. Setelah kepompong berubah menjadi kumbang, siapkan lagi. Next. Sudah. Next. Slide berikut. Sudah ini. Pemisahan kumbang. Ya, slide break. pemberian Setelah pakan. kepompong berubah menjadi kumbang, siapkan lagi. Pemberian pakan. Slide berikut. Pemberian pakan, Venus. Pemberian pakan ulat Hongkong. Pakan ulat bibit untuk memberikan makanan ulat bibit burung sekitar 500 gram dengan interval waktu 4 hari sekali atau jika makanan sudah benar-benar bersih. Berikan makanan dengan cara mengepalnya menjadi 3 bagian agar kepompongnya yang sudah ada tidak tertimbun makanan sehingga membusuk. Pakan yang bisa kamu berikan adalah ampas tahu dan dedak dengan campuran tepung tulang atau por. Sedangkan pemberian pakan kumbang jangan terlalu banyak dan sebar merata sekitar 100 gram untuk sekali makan sebanyak 3 kali sehari. Pakan ulat Hongkong, jika masih ada di dalam kapas sebaiknya diberikan pakan sayuran selada yang sudah kamu jemur hingga setengah kering. Namun, jika ulat sudah berpisah dengan kapas makanan, berikan sekitar 1 kg dengan cara mengepalnya dan sebagiannya kamu sebar secara merata. Untuk ulat kecil dan kotak, bisa kamu berikan 2 kg dan ukuran ulat panjang 6 mm dan diameter 1,5 mm berukuran 30 hingga 60 hari. Sedangkan untuk ulat dewasa sekitar 60 hingga 90 hari. Maka pemberian pakan bisa sebanyak 1,5 kg sampai 2 kg per kotak. Next. Perawatan saat ternak ulat Hongkong. Setelah cara ternaknya berhasil kamu menguasai, jangan lupa untuk mencari informasi seputar perawatannya. Untuk perawatan suhu kandang ulat Hongkong, diinformasikan seputar perawatannya. Untuk perawatan suhu kandang ulat Hongkong sendiri idealnya adalah 29-30 derajat Celcius serta sirkulasi udara yang baik. Jika kedua hal ini baik, maka bisa memberikan kesuburan bagi perkembangbiakan ulat Hongkong. Next. Yang berikutnya penyakit ulat Hongkong yang umumnya terjadi. Seperti ternak hewan pada umumnya, ternak ulat Hongkong juga rentan terserang penyakit. Slide berikut. Ya, sudah. Berikut beberapa penyakit yang sering menimpa pada ulat Hongkong. Yang pertama, kulit berubah warna. Penyakit ulat Hongkong yang pertama adalah kulit ulat berubah menjadi warna kuning agak kehitaman, sehingga jangan terlalu banyak memberinya makanan berupa daun-daunan dan jangan beri terlalu banyak dedak. Yang kedua, ulat mati berwarna merah. Jika terjadi, maka cara penjagaannya adalah dengan memberikan pakan yang tidak terlalu basah. Kemudian, ulat yang mati harus segera kamu singkirkan karena penyakit ini menular dan menyerang dengan sangat cepat. Yang ketiga, ulat mati berwarna hitam. Jika terjadi, pemberian makanan tidak boleh kamu sebar. Biasanya hal ini terjadi pada ulat dewasa sekitar 1 hingga 3 bulan, sehingga pemberian pakan harus kamu lakukan dengan cara
mengepalnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.